masyarakat Alor yang hipertensi, kepatuhan itu adalah kunci utama untuk mengendalikan hipertensi. Apa yang kamu makan saat ini itu menentukan gimana kamu 10 tahun ke depan. Oke. Mumpung masih muda, bukan cuma orang tua aja, mumpung masih muda, jaga makan dari sekarang. Nah, Jaga makan, itu jaga pola paling hidup penting dari itu. sekarang. Halo, balik lagi bareng aku, Dr. Jiswandi Van Komanurung, biasa dipanggil Juju. Hari ini kita setelah sekian lama vakum karena beberapa kesibukan, akhirnya puji Tuhan kita bisa laksanakan kembali podcast ID Alor yang tentunya dengan topik-topik yang tidak kalah menarik dari yang sebelumnya. Sebelum ini, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman sejawat, baik itu Ketua ID, para pembimbing kami, dokter-dokter spesialis, dan juga dokter-dokter umum yang ada di Kabupaten Alor yang telah mendukung kegiatan ini hingga bisa berlangsung. Nah, untuk kali ini kita di tempat atau di suasana yang baru, kita berada di Pantai Sebanjar untuk ya supaya kita juga sambil refreshing begitu. Semoga podcast atau topik hari ini bisa berguna buat masyarakat, terutama masyarakat Alor khususnya, dan bermanfaat buat semuanya. Nah, untuk edisi kali ini atau episode ketiga ini kita mengambil tema yaitu penyakit hipertensi atau penyakit darah tinggi. Oh yes. Nah, tentu saja saya tidak sendiri untuk membahas penyakit ini. Kita akan ditemani seorang ahli yang tidak asing lagi di Kabupaten Alor. Saya akan ditemani oleh dokter spesialis penyakit dalam yang bertugas di Rumah Sakit daerah Kalabahi. Mari kita perkenalkan, ini dia Dokter Riandani Utami Upi Tarinia, spesialis penyakit dalam atau biasa dipanggil Dokter Upi. Halo dok. Halo. Sehat dok? Sehat. Mungkin sebelum kita mulai, kita tanya-tanya Dokter Upi tentang penyakit hipertensi. Mungkin Dokter Upi boleh perkenalan diri dulu dok, silakan. Kameranya di sana dok. Halo, nama saya Riandani Utami Upi Tarinia, biasa dipanggil Dokter Upi. Saya asalnya dari Makassar. Sekarang saya udah di Kabupaten Alor bertugas kurang lebih 1 tahun lebih. Saya tugasnya di Rumah Sakit Kalabahi. Mungkin udah ada yang sering-sering ketemu saya, berobat hipertensi tentunya. Banyak pastinya dok. Mungkin masyarakat Alor udah nggak asing lagi kalau misalnya udah punya penyakit hipertensi ya dok, ketemu dokter. Oke, terima kasih Dokter Upi sudah bersedia hadir di podcast ID Alor. Terima kasih juga dari semua kesibukannya bisa meluangkan waktu untuk kami dan juga untuk masyarakat Alor tentunya untuk mengedukasi masyarakat Alor tentang penyakit hipertensi ini dok. Nah, yang pertama mungkin dok, mungkin banyak yang tidak tahu sebenarnya penyakit hipertensi ini apa sih dok, dan yang dikategorikan penyakit hipertensi itu seperti apa dok? Gitu. Jadi tekanan darah tinggi itu kriterianya ada berbagai pedoman Ju, tetapi yang sering kita pakai itu bisa pakai AHA, dikatakan tekanan darah tinggi jika peningkatan tekanan darah sistolik maupun diastolik di atas 130/80. Ya itu untuk berbagai usia. Kalau pedoman yang lain ada yang membagi 2 usia, kurang dari 60 tahun atau lebih dari 60 tahun. Tapi secara umum kita pakai yang tadi saya sebutkan itu, lebih dari 130/80. Jadi terus dok, kira-kira prevalensi penderita hipertensi itu di Indonesia bagaimana sih dok? Atau mungkin kalau mungkin dokter juga punya data selama pengalaman di Alor gimana dok? Secara umum penderita hipertensi di Indonesia itu tiap tahun meningkat ya Ju, karena penyakit katastrofik itu tiap tahun meningkat karena mungkin banyak pengaruh yang terjadi mulai dari gaya hidup, ya itulah secara umum Ju. Kalau di Alor itu sendiri, kalau tanya berapa prevalensinya, untuk angka pastinya saya nggak punya, saya nggak pernah lihat datanya. Tapi kalau berdasarkan pengalaman saya mengisi poli di rumah sakit itu banyak banget. Tiap hari pasti ada. Tiap hari ada ya? Dan banyak ya. ya. Sama dok, di puskesmas juga lumayan banyak sih. Iya banyak, tapi kalau misalnya disebut dia berapa jumlahnya, pastinya saya nggak punya datanya itu. Kalau khusus untuk Kabupaten Alor. Untuk Kabupaten Alor ya. Tapi kalau di Indonesia kalau untuk penyakit kronis termasuk yang paling tinggi nggak dok hipertensi ini? Kalau paling tinggi penyakit kronis di Indonesia mungkin
untuk saat ini data terbarunya bukan cuma hipertensi aja Ju, yang paling tinggi tuh DM bisa, Mhm. diabetes atau kencing manis biasa orang bilang. Heeh. Eee, mereka hipertensi sama DM itu, saingan. Saingan gitu Iya, ya. tapi kok Intinya ini yang paling tinggi iya, ya, Dok, ya? dan mereka tuh beriringan, seiring Beriringan? sejalan. Oh, gitu. Mhm, Terus, Dok, biasanya kan orang itu datang itu langsung diperiksa ya, Dok, mhm. tekanan darah tingginya. Itu sudah membuktikan atau sudah memastikan kalau dia ada darah tinggi nggak, kalau misalnya dia tinggi, tekanan darahnya itu tinggi? Atau harus berapa kali pengukuran baru dikatakan Tekanan itu darah tinggi? heeh, Oh akurat gitu, Dok? oh iya, jadi dikatakan dia tekanan darah tinggi kalau lebih dari 2 pengukuran Mhm, dalam waktu 1 sampai 4 minggu. mhm, Itu pun pengukurannya harus benar Ju, nggak boleh ngasal. Jadi mengukur tekanan darah itu bukan, semata-mata duduk ukur tensi, nggak kayak gitu. Itu mhm, ada caranya buat ngukur, ada waktu-waktu tertentunya, ada mhm. kebiasaannya, jadi nggak langsung duduk langsung ukur tensi, nggak Iya, seperti itu. iya, Dok, karena kan kita juga kalau di puskesmas atau dokter-dokter umum kan juga sering dapat pasiennya ya, Dok, ya. Dan, Mhm. eee, kita juga kan nggak mau salah gitu tiba-tiba, langsung memvonis Bapak sakit darah tinggi gitu, karena kan setelah itu harus minum obat ya. Iya Jadi benar, memang kita harus, melakukan pengukuran yang benar dulu ya, iya, untuk memastikan seseorang itu benar-benar tekanan darah hipertensi. tinggi, iya. Nah, terus ada lagi, Dok, itu, eee, kayak mitos-mitos bukan mitos sih, seperti kayak kalau ketemu tenaga kesehatan gitu, tiba-tiba tensinya naik, tahu-tahu di Oh, rumah juga eee, biasanya normal normal-normal aja. Itu aja. ada juga ya kasus-kasus kayak Iya gitu ya, Dok? ada. Jadi, ketemu tenaga kesehatan dan tensi naik itu emang ada, namanya Mhm, itu white coat hipertensi. mhm, Ketemu dokter takut, jadi tensinya naik. Jadi bukan itu patokannya. Jadi buat mengukur tekanan darah itu ada waktu tertentu, ada yang tadi aku bilang, mhm, misalnya pasien mau ukur tekanan darah, harus ada tata caranya dulu Ju, sebelum kita ukur. Contoh lagi 30 menit minimal 30 menit sebelum pengukuran, nggak minum alkohol, nggak ngerokok, eee nggak habis begadang, mhm. istirahatnya cukup, terus ukurnya itu, dalam keadaan tenang, di waktu tertentu, duduk, kakinya Nah, rapat, heeh, sandar, lengannya nggak gantung, ada tata caranya. Jadi kalau dibilang makanya kan sering kan Ju terjadi, "Dok, tadi aku diukur di luar tensinya 180, aku kalau ukur sendiri di rumah 130 aja Dok." Nah, nah, itu. banyak yang kayak gitu. Makanya buat pasien-pasien hipertensi yang sering kontrol di poli aku, pasti sering aku ajarin. Mhm, Ibu kalau ngerasa seperti itu, boleh bawa data yang Ibu punya, kalau Ibu punya alatnya sendiri, pastikan alatnya itu bagus, baterainya bagus, Ibu bisa gunain dengan baik dalam keadaan tertentu, biasanya aku ajarin pasiennya. mhm, Ibu misalnya contohnya ya, nanti kalau Ibu rasa itu tekanan darahnya nggak sesuai, Ibu boleh datang ukur tekanan darahnya sendiri boleh ukur sendiri tekanan darahnya di rumah, dalam keadaan tenang, di waktu yang sama, di lengan yang sama, Ibu lagi nggak mhm. begadang, nggak ngerokok, nggak minum alkohol, terus tulis. Nanti kalau Oh, dalam 4 minggu atau 1 sampai 4 minggu itu bawa ke aku datanya. Kalau oh, emang Ibu yakin nggak sesuai dengan yang di luar, saya juga nggak bakal atur obat Ibu oh, kembali oke, oke, Dok. gitu. Terus, Dok, biasanya kan pasien-pasien darah tinggi ini kan ya darah tingginya, eee, tekanan darahnya pasti naik Mhm, gitu ya, Dok, ya. mhm, mhm, Kalau misalnya, eee, targetnya sebenarnya, Dok, untuk mengobati pasien dengan tekanan darah tinggi ini atau mhm. hipertensi ini berapa sih, Dok, targetnya? Apa misalnya dia datang 180, apa langsung kita, oh targetnya harus sampai normal gitu 120 misalnya, atau Mmm, dia perlahan, Dok? Gimana, Dok, mmm. targetnya? Jadi kalau untuk tekanan darah tinggi itu sendiri, eee, targetnya secara umum kurang dari 130/80. Jadi kita, kalau dia tergantung keadaan saat itu datang, dia ada kerusakan organ tidak, dia Mhm, pasien dalam keadaan stabil tidak, ada penyakit penyerta yang lain. Tapi secara umum kurang dari 130/80 untuk menjaga resiko yang akan terjadi kepanjangan. mhm. Resiko gagal jantung, resiko gagal ginjal, resiko stroke. Oh, Jadi harus tetap terkontrol tekanan darahnya. begitu ya, Dok, ya? Iya. Terus yang dianjurkan sebenarnya kita cek tekanan darah itu, berapa lama sih, Dok? Maksudnya gini, kalau untuk yang pasien-pasien dengan sudah tahu nih Mhm, dia ada hipertensi ya, udah mhm, dengan pengobatan, mhm, mungkin ya sesuai jadwal kontrol ya. mhm, Tapi untuk kita yang misalnya tidak divonis, hipertensi, mhm. kira-kira yang dianjurkan itu sebenarnya kita itu wajib periksa tekanan darah itu berapa lama sekali sih, Dok? Apa setahun sekali kah? Atau 6 bulan sekali kah?
Pertama buat nentuin itu harus tahu dulu kondisi tiap orangnya itu. Misalnya dia ada resiko dari orang tua nggak, dia ada Mhm. konsumsi alkohol nggak, dia ada ngerokok atau enggak. Semakin banyak faktor resiko disarankan semakin cepat screeningnya. Mhm. Biasanya sama satu lagi usia. Karena pada dasarnya usia itu faktor penentu juga untuk tekanan darah. Nggak bisa kita pungkirin bahwa semakin kita usia lanjut, pembuluh darah kita semakin kaku. Mhm. Jadi butuh tekanan yang gede buat ngalirin darah seluruh tubuh. Mhm. Jadi kalau ada faktor resiko dan usia lanjut, sebaiknya semakin sering semakin bagus. Biasanya kita anjurin 1 bulan sekali. 1 bulan sekali ya, Ya, Dok? tapi kalau nggak ada faktor resiko, dia nggak ada pola hidup sehat, 3 bulan sekali cukup. 3 bulan sekali. Berarti memang kita harus tahu dulu diri kita ya, Dok, ya? Hmm. Intinya kalau kita tidak tahu sama sekali ada riwayat keluarga atau Mm-mm. usianya masih muda, itu Mm-mm. 3 bulan sekali bisa ya? Mm-mm. Boleh ya, Dok? Terus, Dok, sebenarnya hipertensi ini penyebabnya apa sih, Dok? Kalau dari makanan bisa nggak bikin hipertensi, Dok? Bisa hipertensi dari makanan ya bisa. Jadi sekarang itu banyak juga kok yang nggak ada faktor keturunan atau faktor genetik yang bikin dia hipertensi. Misalnya mama papanya sehat, Mhm. dia hipertensi, masih muda, karena emang gaya hidupnya nggak bagus. Mhm. Bukan cuma dari makanan, dari pola hidup aja. Jadi kalau masalah tekankan dari makanan ya tentu saja bisa. Karena pada dasarnya buat terapi hipertensi yang paling pertama itu gaya hidup dulu. Gaya Apalagi hidup kalau ya? masih usia muda ya, dan nggak ada kerusakan target organ yang lain Oh, gitu. gitu. Jadi kalau kamu nanya bisa dari makanan ya bisa, Bisa ya? sangat bisa. Jadi salah satu faktor resikonya itu Mm-mm. dari makanan ya. Ya. Oke. Nah, balik lagi kalau ke makanan nih, Dok. Nah, Hmm. sebenarnya kalau makanan kan kita secara umum pasti udah pada tahu, Dok. Kalau misalnya sering juga di luar-luar kan bilang, oh biasanya karena banyak makan garam gitu ya, Dok. Mm-mm. Sebenarnya benar nggak, Dok? Ada kaitan nggak konsumsi garam sama hipertensi ini? Dan yang sebenarnya itu kan eh, garam yang dianjurkan kita konsumsi itu berapa banyak sih, Dok? Untuk Oh, 1 hari lah gitu. oke. Karena nggak mungkin nggak makan garam juga kan, pasti nanti hambar semua dong makanannya, gitu ya. Heeh. Makanya gak enak ya. Iya, jadi ada kaitannya nggak, Dok, konsumsi garam Hah? dengan hipertensi, Dok? Ada. Ada ya? Berarti Ya, fakta ya? ya itu bukan ada kaitannya, emang ada banget, Ada banget. Oke. sangat sangat ada kaitannya. Heeh. Kalau masalah jadi karena pertanyaan Juju menyinggung soal makanan, sekalian bahas aja bagaimana diet buat hipertensi itu. Mhm. Diet utama hipertensi, fokus utamanya itu pembatasan natrium. Natrium itu ada garam. Jadi buat konsumsi garam secara umum disarankan konsumsi garam itu 2.300 mg atau buat gampangnya pakai sendok teh, 1 sendok teh garam Mhm. dapur. Tapi buat pasien hipertensi itu untuk semua jenis makanan ya. Jadi bukan 1 sendok teh bilang contohnya ya. Pokoknya udah semua itu Ya, satu jadi hari itu ya, nggak boleh nggak, lebih dari itu ya. jadi kayak misalnya sehari ini ada makan nasi, ikan, ayam gini-gini. Bukan berarti 1 sendok teh buat ayamnya doang, buat makan telurnya doang, nggak Iya, kayak gitu. jadi Jadi kayak bukan buat pagi 1 sendok teh, ya buat enggak, siang 1 sendok, itu pokoknya untuk total. kebutuhan sehari. Jadi kayak misalnya sehari mau makan, ada menunya berapa, misalnya menunya ada, pokoknya gitulah ibu-ibu yang atur. 1 sendok teh itu untuk semua jenis lauknya. Jadi kalau emang rasanya hambar, ya emang ya akan kurang lebih seperti itu. Mhm. Terus itu 2.300 untuk yang secara umum. Tapi untuk pasien hipertensi yang sudah mengkonsumsi obat terutama 1.500. Kalau 1.500 itu sekitar setengah sampai seperempat Setengahnya ya. sendok teh. Buat pasien yang udah sering kontrol ke poli, udah sering aku ajarin, Ju. Mhm. 1/4 sendok teh untuk semua jenis makanan dalam Heeh. 1 hari. Itu udah sering aku tekankan. Oke. Nah, tadi kan dokter ada singgung tentang natrium ya. Ya. Nah, sebenarnya natrium ini cuma ada di garam aja atau ada di bahan makanan lain nggak sih, Dok, sebenarnya? Itu benar banget. Jadi natrium itu jangan kira ada di garam aja ya. Heeh. Ada beberapa makanan itu yang natriumnya itu tersembunyi, Ju. Heeh. Contoh, makanan yang instan-instan, Mhm. itu makanan instan itu tinggi natrium, jangan Mhm. salah, karena makanan itu pengawet pasti butuh natrium. Walaupun sebenarnya kita kalau ngerasainnya dia nggak asin ya, Iya, Dok? kita rasa nggak asin, Nggak tapi terlalu asin, tapi natriumnya yang banyak. tinggi. Oh ya, Heeh. selain makanan instan yang lain itu kecap. Kita bukannya Oke. ngelarang makan kecap, tapi ada makanan yang kamu nggak nyadar bahwa ini natriumnya Natriumnya tinggi tinggi. walaupun rasanya nggak asin. Oke. Jadi hati-hati pilih makanan. Nah, jadi berarti sebenarnya Ya. bahan-bahan di dapur itu walaupun bukan garam, ternyata banyak juga yang mengandung natrium dan itu kita tidak tahu, gitu ya, Dok. Kayak misalnya kecap kita taunya kecapnya manis, tapi ternyata natriumnya yang tinggi ya. Benar, Jadi Jo. nggak selalu
harus natrium tinggi itu pada sesuatu makanan yang asin, Iya, gitu ya berarti benar. Dok ya. Jadi memang intinya berarti kita harus lihat labelnya ya Dok ya, Iya. berapa kandungannya gitu ya Iya berarti. benar. Jadi kalau lihat makanan mulai dari sekarang karena udah diajarin, terutama untuk pasien-pasien hipertensi, lihat makanan ya boleh lah lihat dari harganya, tapi lihat juga dulu komposisinya apa aja, makro dan mikronutriennya terpenuhi atau enggak. Oke, baik. Kemudian selanjutnya Dok. Hmm. Nah, kalau di Alor sendiri kan Dok, karena ini kan kepulauan, pasti banyak ikan. Nah, dan banyak juga Dok ikan asin gitu. Nah, ikan Benar. asin terus juga banyak juga yang konsumsi mie instan. Nah, itu sebenarnya mitos atau fakta nggak sih Dok kalau dia bisa nyebabin hipertensi? Bisa. Itu Bisa juga ya. bukan mitos Jo, Fakta ya, fakta. fakta ya. Iya. Jadi tadi udah aku jelasin bahwa natrium itu jangan pikir dia rasanya manis atau rasanya nggak ada rasa-rasa asinnya, nggak ada natriumnya. Karena pada dasarnya ada natriumnya. Terus ikan asin terutama ya, ikan asin itu kan pakai garam. Iya, karena kan kalau ikan asin itu kan paling gampang ya Dok. Jadi kayak misalnya dia tahan lama, ya kan. Kalau orang kan tiap hari belanja kan juga kadang mikir, akhirnya ngolah ikan asin. Dimana ikan asin ini bisa ya hari ini makan masih tahan buat berapa minggu, bisa dicoba, dan itu sangat-sangat banyak sekali dikonsumsi orang Alor pastinya kan. Iya, karena kan di sini daerah kepulauan ya, jadi banyak ikannya. Jadi untuk konsumsi ikan asin itu sebenarnya sebaiknya dihindari. Karena dia kan buat diawetkan kan pakai garam. Jadi pasti garamnya tuh nggak kekontrol banyaknya. Oke. Ya nanti kalau emang butuh cara pengawetan ikan selain diasinin ya bisa dipelajarin yang lebih sehat dan lebih sayang tubuh kita. Oke. Nah, ada lagi nih Dok. Ini kalau ngomongin garam panjang. Nah, jadi kan yang biasa kita pakai sehari-hari itu kan untuk perasa itu kan ada banyak ya. Dan paling familiar kan ada garam, ada micin. Nah, kira-kira Dok, sebenarnya garam sama micin ini sama aja pengaruhnya terhadap hipertensi atau sebenarnya ada bedanya gitu? Apa garam lebih berbahaya atau malah micin yang lebih berbahaya? Intinya lihat kan yang tadi aku udah jelasin, lihat komposisi yang ada pada setiap bumbu atau makanan yang tertera. Kalau kan kadar natriumnya tinggi, lebih tinggi garam, micin, ya jangan dihindarin micinnya. Karena pada dasarnya kalau bilang kayak gini, soalnya kita nggak bisa samaratain kadar garam yang beredar di masyarakat sini, garam dapurnya seperti apa, nggak bisa disamaratain jenis garam dari mana. Tapi kalau pada dasarnya ingat aja yang tadi udah aku jelasin, konsumsinya kalau udah minum obat tekanan darah kurang dari 1.500. Oke. Nah, selanjutnya nih Dok. Nah, kita kan biasa kalau makanan itu suka yang instan-instan ya Dok ya. Kayak yang gampang diolah. Nah, biasanya kan makanan-makanan yang gampang banget diolah itu kan kayak yang digoreng-goreng, pasti kan itu paling gampang ya. Kayak ikan goreng atau gorengan. Gampang, ya kan? cepet, enak. Ya, nah kira-kira Dok, konsumsi makanan seperti gorengan ini, kalau kita terlalu sering makan, itu bisa menimbulkan hipertensi juga nggak Dok? Bisa jadi penyebabnya juga nggak? Bisa. Bisa ya? Ya, jadi hipertensi itu jangan pikir dari jantung doang atau ginjal doang yang ngatur. Jangan pikir cuma hormonnya aja, otot jantungnya aja yang memompa, enggak. Jadi hipertensi itu bisa dipengaruhi oleh banyak hal. Hormon, pembuluh darah, jantung, ginjal, banyak ya yang mempengaruhi hipertensi itu. Kalau banyak makan gorengan, jadi gorengan yang kita makan yang lemaknya banyak, dia bisa numpuk di pembuluh darah. Jadi buat Bapak Ibu di rumah bayangin aja, gampangnya nih ya Ju, ada sawah ada pompanya kan, pompa itu ada pipanya biar semua sawah itu kena aliran air. Kalau Bapak Ibu makan banyak gorengan terus dia jadi penumpukan lemak di pembuluh darah, anggap aja seperti lumpur di dalam lumut di dalam selang pipanya itu. Nah, buat airnya bisa ngalir, itu kan butuh ekstra tenaga dari pompanya. Makanya tekanannya meningkat. Jadi jangan pikir hanya dari jantungnya aja, banyak hal yang mempengaruhi hipertensi itu, termasuk pembuluh darah. Oke. Nah, terus kita tadi kan udah bahas tentang ini ya Dok, lemak dan lain-lain ya. Nah, kalau di puskesmas itu, kami itu kan cuma punya pemeriksaan kolesterol ya Dok, kolesterol total gitu. Nah, sebenarnya pemeriksaan kolesterol total ini, kalau misalnya dia tinggi, itu apakah sudah
menggambarkan adanya yang tadi itu, Dok, adanya penyempitan di pembuluh darah atau plak-plak tadi ya? Atau sebenarnya belum gitu? Jadi Karena kan kami kan kadang hipertensi, oh cari penyebabnya gitu kan, penyebabnya apa. Nah, salah satunya kan mungkin kita akan periksakan kolesterolnya, tapi kan kami punyanya adanya kolesterol total gitu ya. Nah, kira-kira itu kalau tinggi, apakah dia sudah menggambarkan, oh ini penyebabnya karena ada penyempitan di pembuluh darah karena si plak-plaknya itu atau Oh gimana? enggak, oke. Jadi untuk kayak pertanyaannya Juju itu yang kolesterol, kan kalau di puskesmas karena saya udah sering dapat rujukan dari puskesmas, bawa hasil darah puskesmas, 28 puskesmas di Kabupaten Alor. Kolesterol itu bukan cuma kolesterol aja. Kolesterol itu ada kolesterol orang awamnya bilang kolesterol jahat, kolesterol baik, ada trigliserida. Jadi sebenarnya dari semua kolesterol itu yang mempunyai kesempatan untuk dia gampang terendap di pembuluh darah itu LDL. LDL atau orang awam biasanya bilang kolesterol jahat. Kalau kolesterol totalnya doang yang tinggi, itu berarti pertanda bahwa kemungkinan kolesterol jahat yang juga itu bisa tinggi. Kolesterol jahat yang tinggi ya berarti resiko tinggi terjadi sumbatan juga meningkat. Jadi kalau ada kolesterol dalam di puskesmas atau dimanapun yang diperiksa itu udah tinggi kolesterolnya, ya sebaiknya bukan harus semerta-merta langsung minum obat. Pertama yang paling penting semua penyakit katastropik atau sifatnya kronik yang harus kita lakukan yang pertama adalah ubah gaya hidup. Oke, berarti kalau dokter termasuk yang suka ngasih larangan makanan nggak sama pasien? Ya, tentu pokoknya aja. pantang, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Iya Ju, tentu aja. Atau cuma menyuruh mengurangin? Atau sama sekali, oh stop, nggak boleh sama sekali gitu? Tergantung itu nggak bisa disamaratain untuk semua pasien ya. Tergantung kondisinya saat itu. Apakah dia kerusakannya banyak. Contohnya ya, dia ada penyakit yang kronik sifatnya, ada tekanan darah tinggi, ada gula, ada kolesterol, ada stroke, dan sudah ada target organ yang nyata. Misalnya udah gagal jantung, udah gagal ginjal, udah pernah stroke sebelumnya. Kalau seperti itu saya pasti akan lebih restriksi atau lebih istilahnya lebih keras atau lebih jaga karena udah ada nyata kerusakannya, jadi dijaga supaya yang sel-sel yang masih baik ini jangan jatuh ke yang menjadi lebih buruk. Jadi kalau tanya saya termasuk orang yang menjaga, tentu saya menjaga karena apa yang kamu makan saat ini itu menentukan apa gimana kamu 10 tahun ke depan. Oke, wah itu penting banget itu. Iya, tentu saja Ju. Karena intinya apa yang kita lakuin sekarang itu kita akan terimanya nanti ya. Iya, apa yang kamu lakuin sekarang, gimana kamu menjaga pola makan kamu, pola hidup kamu saat ini, itu akan mencerminkan kamu 10 tahun ke depan. Jadi mumpung masih muda, bukan cuma orang tua aja, mumpung masih muda, jaga makan dari sekarang. Jaga makan, jaga pola hidup dari sekarang. Itu paling penting. Iya. Nah, tadi kan kita sudah bahas banyak Dok, dan fokusnya kan banyak ke makanan. Nah, sebenarnya apa saja sih Dok faktor penyebab hipertensi ini selain makanan gitu? Atau misalnya kayak apakah genetik, kalau misalnya orang tua kita atau saudara kita yang kandung ya, itu punya riwayat hipertensi, apakah kita sudah pasti bakal hipertensi atau sebenarnya bisa dicegah gitu Dok? Jadi penyebab hipertensi itu macam-macam ya. Penyebab hipertensi bisa dari genetik. Kalau ada faktor resiko genetik, udah tahu, contoh mama papanya tekanan darah tinggi ya. Dari umur muda harus menjaga itu. Terus penyebab selain genetik, gaya hidup yang seperti selalu aku tekanin Ju. Sekarang itu banyak udah mulai bergeser. Zaman-zaman dulu itu orang papa mamanya hipertensi, kakek neneknya hipertensi, jadi hipertensi. Sekarang itu yang lebih banyak adalah anak muda itu kecenderungannya suka yang gampang-gampang, suka yang instan-instan. Jadi padahal kalau mau dipikir ya, untuk mengetahui informasi itu gampang, banyak, malas tahu aja. Bisa tahu apa yang sehat untuk diri dia. Jangan pikir nanti umur 40 tahun baru menjaga pola makan dan menjaga kesehatan. Enggak, jangan salah. Itu udah terlambat. Jadi sebenarnya pada dasarnya untuk beberapa literatur udah ada yang nyebutin bahwa penuaan itu udah dimulai dari umur 25. Jadi kalau ditanya secara umum gimana buat mencegah hipertensi dan apa aja faktor risikonya, mulai dari muda, mulai dari usia muda biar nggak jatuh ke hipertensi saat tua. Selain genetik, pola gaya hidup itu, kalau genetik berarti udah bawaan itu bisa macam-macam, bisa dalam bentuk hormonal atau dalam bentuk molekuler istilahnya yang bisa membuat gangguan di pembuluh darah atau di jantung atau di ginjal, atau memang ada gangguan struktur. Contohnya untuk beberapa kasus misalnya ada kista ginjal atau ada batu di ginjal, yaitu apapun yang mengganggu struktur di kita punya organ itu bisa bikin hipertensi. Intinya Dok, faktor risikonya itu kan
intinya terbagi dua, ada yang Bisa kita ubah, diubah, ada yang enggak ada. benar. Berarti salah satu yang nggak bisa diubah tadi kan keturunan, Mm-mm, genetik ya, mm-mm, terus umur, usia ya, mm-mm. seperti itu. Nah, sisanya kan pasti bisa dirubah. Oh ya benar. Nah, gaya hidup itu kan ada banyak ya, Dok. Mm-mm. Bisa jadi dari pola makan tadi yang kita udah bahas di depan, atau juga perilaku-perilaku seperti kayak merokok gitu ya, Dok ya. Iya, aku lupa bahas itu tadi. Nah, merokok, kemudian juga konsumsi alkohol. Mm-mm. Nah, kira-kira kaitan rokok dengan hipertensi itu ada nggak, Dok? Mitos atau fakta? Ada Itu atau nggak kaitannya? fakta, Fakta itu banget ya? fakta ya. Jadi Heeh. harus didengar apa yang udah kita sampaikan hari ini, bahwa kaitan rokok dengan hipertensi itu ada, itu fakta. Mhm. Jadi di rokok itu dia punya beberapa zat seperti nikotin yang bisa mengganggu elastisitas pembuluh darah. Mhm. Terus selain itu kalau mau buktiin, ada beberapa literatur yang bilang setelah merokok sebatang itu bisa menaikkan tekanan darah 15 sampai 30 menit. Jadi kalau mau coba-coba ya coba aja di rumah. Kalau punya alat yang memang bagus alatnya ya coba. Jadi kalau ditanya ada, ya ada. Dan rokok kadarnya kan dia numpuk ceritanya dalam darah, kadar nikotin, pokoknya semua yang ada dalam rokok itu, ter dan segala macam, dia merusak pembuluh darah, merusak keseimbangan kerja hormonal ginjal, Mhm. merusak otot-otot. Jadi kalau tanya ada fakta, kita tanya dia fakta atau mitos, itu fakta. Fakta Dia ya. berkaitan banget. Oke. Terus kalau alkohol gimana, Dok? Apalagi di alor nih ya. Di alor itu Wah. nah, banyak sekali juga beredar alkohol, bahkan ya itu juga jadi apa ya? Minuman inilah ya yang sering sangat sering dikonsumsi Kayak air minum ya. masyarakat, apalagi anak-anak muda gitu. Wih. Nah, apalagi minuman-minuman lokalnya gitu kan banyak sekali. Nah, walaupun kita tidak tahu itu kandungan alkoholnya berapa banyak dan lain sebagainya. Nah, itu berarti ada juga pengaruhnya, Dok, untuk Ada. hipertensi. Jadi pada saat alkohol kalau ditanya dia bisa bikin hipertensi, ya bisa. Ada banyak hal. Alkohol itu menyebabkan beberapa kerja sistem saraf kita jadi terganggu. Kan kita buat otot jantung bekerja, buat pembuluh darah itu dia kebuka ketutup itu pakai sistem saraf. Itu yang pertama. Sama ada hormon yang terganggu juga, namanya hormon kortisol. Itu terganggu kalau kita ngerokok. Jadi kaitannya banyak. Jadi kalau rokok digabung dengan alkohol, ya siap-siap aja hipertensi di masa tua. Itu udah gabungan combo lah ya, Dok ya. Iya, combo mematikan. Oke. Nah, itu tuh dengar tuh. Jadi rokok ditambah alkohol atau salah satunya nggak baik intinya. Ya. Benar. Terus nah, ini yang juga mungkin di daerah lain ada, tapi di alor ini juga sangat-sangat membudaya gitu ya, Dok. Nah, sirip pinang. Nah, kira-kira, Dok, ada nggak penelitian tentang sirip pinang ini, Dok? Apakah dia bisa menyebabkan hipertensi juga atau enggak sebenarnya? Ada penelitiannya nggak? Iya, sirip pinang. Itu kan dua hal yang beda ya. Siri dan pinang, ya terus terang aja aku baru tahu sirip pinang itu di alor. Jadi kalau ditanya ada hubungannya, ada. Jadi bisa bikin hipertensi, ya bisa. Konsumsi sirip pinang setiap hari yang berlebihan, kapurnya itu bisa bikin sumbatan di pembuluh darah di jantung. Oh gitu ya ternyata. Ya, dan ada, kalau tanya ada penelitiannya, udah ada. Jadi dulu ada dokter-dokter di sini yang bikin penelitian terhadap tekanan darah beberapa warga alor yang konsumsi sirip pinangnya itu reguler. Ada yang reguler, ada yang nggak setiap hari juga. Tapi pokoknya penelitiannya itu ada, udah pernah dibuktiin, tapi bisa bikin tekanan darahnya sistolik, terutama sistolik itu meningkat. Oh gitu ya. Berarti intinya yang tiga ini ya, yang biasanya biasanya kita bisa temuin di alor itu, tiga-tiganya ternyata bisa sangat-sangat memungkinkan untuk kita jatuh ke dalam kondisi hipertensi tadi ya, Dok, berarti ya. Iya, bisa. Oke. Nah, biasanya, Dok, gejala-gejala hipertensi ini apa saja sih, Dok? Kadang kan kita jumpain juga pasien-pasien itu ternyata pada saat dicek tekanan darahnya tinggi tapi gejalanya nggak ada. Tapi sebenarnya gejalanya ada kan. Nah, kira-kira gejalanya apa aja sih, Dok, yang biasa ditemui gitu pada pasien-pasien hipertensi ini? Kalau untuk gejala-gejalanya ya macam-macam ya, Ju. Bisa ada yang nyeri kepala, nyeri tengkuk itu biasanya ya, orang datang bilangnya sakit kepala, nyeri kepala, nyeri tengkuk, ada yang pusing, ada yang bahkan kalau dia memang sudah ada sampai kerusakan target organ yang berbahaya, misalnya dia kayak sampai stroke, penurunan kesadaran, muntah hebat, ada yang misalnya kalau tinggi banget yang sampai lemah. Ya, lemah separuh badan, lemah tungkai, kayak gitu-gitu. Jadi ada banyak ya. Nah, kira-kira, Dok, yang paling berbahaya sebenarnya yang mana sih? Yang ada gejalanya atau
yang tidak bergejala gitu, yang paling berbahaya? Berbahaya. Kalau masalah berbahaya semuanya berbahaya, Ju. Berbahaya. Intinya judulnya tekanan darah tinggi. Heeh. Justru yang berbahaya itu kadang-kadang ya, yang istilahnya itu yang nggak yang buat Silent ya? awam yang silent, karena dia nggak ngerasa apa-apa, karena nggak pernah ada tekanan darah tinggi, nggak pernah ada gejala, karena mungkin tubuhnya udah kompensasi. Jadi dalam tanda kutip tubuhnya udah terbiasa dengan kondisi tekanan darah yang udah tinggi. Itu tiba-tiba datang kayak contohnya udah kerusakan target organ aja, tiba-tiba udah sesak banget, gagal jantung, tiba-tiba udah nggak sadar karena pendarahan di kepala, atau udah nggak ada kencingnya karena udah gagal ginjal. Karena selama ini ngerasanya nggak sakit, jadi nggak berobat ya. Iya, tahu-tahu udah tinggi stroke, ya. tahu udah serangan jantung gitu-gitu ya, Dok. Justru kalau bisa bicara masalah gejala, ya semuanya bahaya. Gejala maupun nggak bergejala intinya tekanan darah tinggi bahaya. Cuma yang biasanya terabaikan dan disepelekan adalah yang nggak bergejala. Oke. Kalau olahraga, kira-kira untuk pasien-pasien hipertensi ini penting nggak? Dan apa cuma cukup aktivitas fisik aja atau harus olahraga? Dan kira-kira jenis olahraga apa yang dianjurin, Dok, untuk pasien-pasien hipertensi gitu? Kalau olahraga tentu aja bisa dilakukan orang hipertensi selama kemampuan aktivitas fisiknya masih baik. Olahraga yang bisa dilakukan misalnya jalan santai, brisk walking yang sering aku ajarin. Terus berenang boleh, bersepeda itu boleh. Yang paling gampang aku kasih yang paling gampang aja. Intinya yang kardio lah ya, Dok. Ya, yang sifatnya Yang kardio benar. ya. Oke. Fit istilahnya. Oke. Kita udah masuk ke pengobatan. Nah, kira-kira obat hipertensi ini kan banyak pilihannya, Dok. Banyak pilihannya, terus kira-kira untuk menentukan pilihannya bagaimana, Dok? Ini juga penting buat teman-teman dokter umum di puskesmas. Dan cara minumnya bagaimana yang sebenarnya gitu. Terus kira-kira ada kekurangannya atau efek sampingnya nggak gitu. Dan untuk menentukan pilihan terapinya gimana untuk dokter-dokter umum di Alor? Jadi pilihan-pilihan obatnya ini apa-apa saja gitu yang bisa kita gunakan gitu. Obat hipertensi. Iya. Jadi obat hipertensi itu sendiri ya untuk masyarakat sekaligus sama buat teman-teman dokter umum di puskesmas ya. Kalau pilihannya yang kita pakai selama ini ada pedomannya, Ju, ada beberapa golongannya. Golongan ada yang tersedia di puskesmas, ada yang nggak tersedia di puskesmas. Golongannya terbagi macam-macam. Ada yang golongan ACE inhibitor, ada yang golongan angiotensin receptor blocker ARB, ada yang calcium channel blocker, ada yang dihidropiridin, non-dihidropiridin, ada diuretik. Nah, sebenarnya buat mastiin itu yang mana yang cocok untuk pasien tekanan darah tinggi itu sendiri harus banyak hal yang parameter yang kita ukur. Misalnya dia fungsi ginjalnya gimana, berapa laju filtrasi glomerulusnya, berapa apa faktor penyebab tekanan darah tingginya, apakah memang murni gangguannya di jantungnya kah, atau gangguan di pompa, atau gangguannya di hormonal. Nah, itu kita harus sesuaiin. Terus setiap hipertensi itu setiap pasien itu beda-beda terapinya. Semua penyakit kronik itu pada dasarnya sifatnya dalam tanda kutip itu tailor made. Kamu nggak bisa sama ratain, bilang, oh semua hipertensi, contoh yang ada sekarang ini ya, semua obat hipertensi dikasihnya amlodipin semua. Ya harus kamu sesuaiin juga, dia apa penyebab hipertensinya, biar lebih pas terapinya. Cuma karena mungkin terkendala situasi, kondisi, dan keterbatasan yang ada, kalau emang itu meragukan, ya tetap apa yang ada yang tersedia di puskesmas mungkin bisa tetap digunakan sambil memantau evaluasi terapi dengan baik. Gitu. Nah, ini juga salah satu ya paling banyak lah, Dok, keresahan di pasien-pasien dengan hipertensi atau bahkan pasien-pasien yang sudah kita katakan atau di vonis hipertensi tapi denial gitu atau tidak percaya kalau dia sedang sakit. Karena apa? Karena banyak pertimbangan. Nah, salah satunya itu tentang pasien hipertensi itu katanya harus minum obat seumur hidup. Itu fakta atau mitos, Dok? Boleh minum dulu nggak? Boleh, silakan, Dok. Minum juga, Jo. Wah, ini kayaknya ini kelapa Banjar ini. Ini udah sesuai dengan suasana kita ya. Pantai, kelapa, Iya. Yang penting hipertensi. Yang penting jangan alkohol ya, Dok. Iya, benar, jangan alkohol. Jadi tadi pertanyaannya apakah minum obat seumur hidup? Ya. Pada dasarnya secara medis kebanyakan ya. Tapi itu bukan akhir dari segalanya. Justru minum obat hipertensi itulah awal untuk memulai hidup yang lebih sehat. Jadi jangan berkecil hati.
Jadi kalau tanya, minum obat seumur hidup, secara medis jawabannya ya. Tapi ada nggak dok kasus yang dia sama sekali udah berhenti minum obat? Kalau kasus berhenti sama sekali minum obat, untuk yang saya dapat itu sendiri Ju, itu ada. Tapi dalam artian pasiennya itu kebetulan pasiennya itu orang medis. Jadi dia bisa mengontrol semua faktor resiko yang ada. Dia awalnya, oh ya sekaligus cerita ya. Jadi di awalnya itu dia masih muda, dia hipertensi, dia awalnya denial karena merasa masih muda. Tapi pola hidupnya nggak bagus, dia ngerokok, dia minum alkohol, dia pola hidup nggak sehat, jarang olahraga, tidur yang nggak teratur. Nah setelah beberapa waktu itu sempat dikasih obat anti hipertensi, dia mencoba untuk mengubah pola hidupnya menjadi lebih baik dan ternyata ada responnya. Dia dengan tidak mengkonsumsi itu obat dan awalnya bukan langsung di stop aja obatnya, diatur dulu dosisnya. Nah cukup terkontrol tekanan darahnya. Jadi untuk usianya. Jadi memungkinkan, tapi kebanyakan itu dia seumur hidup ya, karena pola dia konsumsi obatnya juga mungkin ada masalah juga dan pola hidupnya nggak dirubah juga ya dok? Ya, secara umum kalau ditanya secara kesehatan, ya itu akan berlangsung seumur hidup. Terus kira-kira dok, kalau orang hipertensi tiba-tiba berhenti minum obat tuh ada efeknya nggak? Ya ada, justru itu yang nggak boleh kayak gitu, karena obat hipertensi yang kita kasihkan itu sifatnya tailor ya. Apalagi kalau coba yang udah pernah ke poli penyakit dalam, pasti semua saya jelasin. Kenapa saya kasih obat golongan ini, kenapa ini, dan kenapa saya cek lengkap. Kalau tiba-tiba di stop, ya bisa rebound. Justru begitu dihentikan, nanti karena kan selama ini kita kasih obat biar terkontrol. Nah terus nggak minum obat bisa malah makin naik setelahnya. Nah itu yang nggak bagus. Begitu makin naik setelahnya, tensinya makin tinggi, ya kerusakan organ bisa terjadi kapan saja, bisa tiba-tiba serangan jantung, ya, bisa tiba-tiba serangan jantung, bisa tiba-tiba stroke perdarahan, itu lebih parah. Lebih parah ya. Nah, terus ada lagi nih dok, yang beredar di masyarakat. Ini biasanya penyebab kenapa pasien-pasiennya juga salah satunya nggak mau minum obat atau berobat, yaitu kalau minum obat hipertensi itu karena dia terus-menerus bahkan bisa sampai seumur hidup, ini masyarakat takut dok, takut sakit ginjal katanya. Nah itu gimana dok? Mitos atau fakta dok? Itu mitos. Mitos ya, mitos jadi, ya mitos. Jadi kalau banyak yang bilang, iya saya nggak mau minum obat hipertensi banyak karena atau minum obat hipertensi lama karena nanti ginjal saya rusak. Yang harus dipahami adalah yang merusak ginjal itu adalah tekanan darah yang tidak terkontrol, bukan obatnya ya. Bukan obatnya. Itu garis bawahi ya Bapak Ibu, bukan obat yang saya berikan. Obat yang selama itu diberikan sama dokter dan dipantau oleh dokter itu aman. Jadi Bapak Ibu mau minum obatnya lama, itu justru obat itu yang ngelindungin dari kerusakan ginjal, bukan karena obatnya. Gitu. Nah, sekalian nih dok. Untuk hipertensi sendiri, kira-kira komplikasinya itu apa saja sih dok? Tadi kan udah dibahas tentang bisa sakit ginjal, bisa sakit jantung, bisa stroke dan lain-lain. Mungkin bisa dijelasin dok. Nah, kayaknya yang paling sangat-sangat berbahaya itu ginjal ya dok ya. Ginjal, serangan jantung dan lain-lain. Ya, mungkin bisa dijelasin. Yang jadi momok banyak orang ya. Banyak orang. Jadi efek jangka panjang dari tekanan darah tinggi ini nggak terkontrol kan Ju? Ya kalau dia nggak terkontrol ya itu bisa ada namanya target organ damage, kerusakan target organ, bisa di kepala. Kalau di kepala ya bisa bikin stroke perdarahan. Kalau di ginjal ya bisa bikin gagal ginjal. Kalau di jantung bisa bikin otot jantungnya besar, pompanya nggak optimal, bisa bikin gagal jantung. Gitu ya dok. Nah berikutnya ya dok, itu kan kalau sudah sampai ke kondisi itu pasti lebih parah lagi dong dok. Misalnya kayak kalau dia ke ginjal bisa gagal ginjal, bisa sampai cuci darah gitu-gitu ya dok ya. Dan otomatis pengobatannya juga lebih ribet lagi dan kasihan juga pasiennya pastinya ya, karena harus bolak-balik gitu ya dok ya. Nah dok, ada lagi nih dok yang saya mau tanyakan. Ini juga menjadi kebiasaan juga. Kadang kita nggak sadar ya, seperti minum minuman berasa itu dok. Itu tuh termasuk juga nggak sih dok bisa menyebabkan hipertensi, atau dia bikin sakit ginjal dulu baru jadi hipertensi atau gimana? Jadi pada dasarnya minuman berasa ini ya Ju, minuman berasa ini apa? Kalengan, ya kalengan lah, soda ya, bukan minuman berasa alkohol kan? Bukan ya, termasuk alkohol lah ya. Jadi minuman berasa itu yang tadi sudah aku jelasin, harus kalau beli sesuatu harus lihat apa komposisinya. Minuman berasa itu yang beredar kan orang senengnya yang rasanya manis. Kalau rasanya manis pasti kadar
gulanya juga tinggi. Ya, biasanya minuman berasa yang dikonsumsi banyak, soda-soda itu yang dijual-jual bebas, itu kadar gula yang tinggi, kadar natrium yang tinggi, itu bisa bikin gangguan ginjal dulu biasanya. Nanti ginjalnya dulu yang rusak, baru tekanan darahnya bisa naik Bisa setelah naik ya. itu. Oke. Itu aku udah sering dapat banyak, Jo. Jadi kebiasaan orang-orang itu dia suka ngoplos gitu. Iya, ya. Nah, nanti masuk ke perawatan udah dalam keadaan gagal ginjal, udah dalam keadaan gagal ginjal tahap akhir yang butuh pengobatan cuci darah. Oke. Jadi bukan hanya dari, jangan pikir karena nggak ada faktor resiko tapi tiap hari makan soda nggak bisa bikin tekanan darah tinggi, ya bisa. Bisa ya. Iya. Nah, ada lagi nih, Dok. Kita bicara minuman. Nah, Hmm. kebiasaan orang alor itu salah satunya adalah ngopi, Dok. Nah, Hmm. dan kebanyakan itu kalau udah hipertensi mereka langsung, "Pak Dok, saya sudah berhenti ngopi." Nah, Hmm. sebenarnya boleh ngopi nggak sih, Dok? Atau ngopi juga bisa bikin hipertensi juga atau gimana, Dok? Atau sebenarnya boleh kalau ngopi? Kopi. Kopi. Jadi kopi kalau udah penyakit hipertensi sebaiknya dihindari ya kopi, karena kafein yang ada pada kopi itu nggak bagus untuk orang hipertensi. Tapi ada beberapa orang yang bilang ada jenis-jenis Heeh. kopi yang katanya aman untuk orang tekanan darah tinggi. Untuk penelitiannya itu sendiri saya belum pernah baca, tapi secara umum buat pasien yang udah minum obat hipertensi saya nggak anjurin buat minum kopi. Oke. Nah, berikutnya lagi, Dok. Sebenarnya hipertensi ini bisa terjadi ke siapa saja. Apakah ini cuma penyakit orang tua aja atau sebenarnya anak muda juga bisa kena, Dok? Bisa, yang Bisa ya? tadi udah aku bilang bahwa yang sekarang itu udah mulai bergeser paradigmanya, Ju. Bahwa bukan hanya orang tua aja yang kena hipertensi, yang kena hipertensi itu semua umur bisa. Jangan salah ya, zaman-zaman sekarang, Ju, dari 17-18 tahun udah ada yang hipertensi. Jadi Oke. bukan orang tua aja, jangan pikir nggak apa-apa aku masih muda jadi boleh bebas-bebas, Berarti enggak. semuanya harus sebenarnya Iya, melakukan screening ya, Dok ya? iya benar, Oke, screening dari Dok. awal. Nah, ini kita mau berikan sedikit pencerahan dan edukasi kepada masyarakat, Dok. Kira-kira, Dok, bagaimana pandangan dokter terkait masalah-masalah kesehatan di alor, dan kira-kira selama di alor ini gimana kesan pesannya, Dok, selama berhadapan dengan pasien? Kira-kira apa yang bisa kita sampaikan ke pasien-pasien dengan hipertensi, Dok, untuk mereka supaya bisa kondisinya lebih baik, tidak terjadi komplikasi dan lain-lain. Mungkin bisa disampaikan, Dok. Oke. Untuk masyarakat alor yang hipertensi, kepatuhan itu adalah kunci utama untuk mengendalikan hipertensi. Dokter itu memberikan resep obat hipertensi untuk pasiennya, tapi kendali ada di Anda dan di meja makan Anda. Mulai dari sekarang, ubah pola hidup sehat. Didiagnosa hipertensi itu bukan akhir dari segalanya, tapi itu awal untuk memulai hidup sehat. Apa yang kamu makan sekarang, apa yang kamu lakuin sekarang, itu berarti untuk anak cucu kamu ke depannya. Oke, ya. Terima kasih, Dok, untuk pencerahannya. Terima kasih juga untuk ilmunya dan juga informasi yang sangat-sangat berguna untuk masyarakat alor ya, terkhusus, dan juga kami dokter-dokter umum di puskesmas yang ada di alor. Semoga masyarakat yang menonton podcast ini bisa, kalau memang dia sekarang sedang menderita penyakit hipertensi, bisa mengikuti anjuran dari dokter UPI, dan kalau misalnya belum, bisa melakukan screening untuk mengetahui apakah ada faktor risiko penyakitnya supaya bisa ditangani lebih awal dan tidak jatuh ke dalam kondisi yang lebih berat, begitu ya, Dok ya? Iya, benar banget. Nah, yang paling penting lagi yang tadi udah kita sampaikan bahwa berhenti merokok, berhenti minum alkohol, karena itu bukan hanya menimbulkan atau mengakibatkan sakit penyakit hipertensi ya, Dok, tapi Iya. bisa menimbulkan penyakit lain, tapi khusus hipertensi ternyata juga kontribusinya sangat besar untuk terjadinya penyakit ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, Dokter Upi sampaikan. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih, Dok, untuk Sama-sama, waktunya. Juju. Nanti kita akan ketemu lagi di topik-topik berikutnya. Ya, Iya. semoga untuk topik-topik berikutnya masyarakat alor ataupun masyarakat pada umumnya tidak bosan-bosannya untuk menonton podcast kami, karena tentu saja kita akan hadir lagi dengan topik-topik yang tidak kalah penting dan tidak kalah menariknya.
tentu saja sangat-sangat bermanfaat untuk kesehatan masyarakat, terutama masyarakat di Kabupaten Alor. Oke, terima kasih. Saya tutup. Salam sehat buat kita semua.